Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang belum memahami tentang keikhlasan. Apa sih itu ikhlas? Jikalau ada yang belum memahami tentang keikhlasan, maka saya ingin dalam kesempatan ini memaparkan suatu keadaan di mana orang bisa memahami ikhlas itu apa yang dimaksud daripada ikhlas Keadaan ini yang bisa kita paparkan dalam kesempatan ini adalah keadaan di mana kita lakoni sehari-hari, yaitu buang hajat, yaitu buang kotoran. Jadi ada seorang atau beberapa ustadz yang saya dengar, dan ini bisa diambil pelajaran tentang sebuah keikhlasan. Di antara ustadz yang saya dengar menyebutkan bahwa ikhlas itu seperti Anda buang kotoran. Bagaimana itu? Pertama, ketika kita mau buang hajat, kita berusaha untuk mencari tempat yang tidak ada orang bisa lihat. Ketika kita buang hajat, atau seandainya kalau tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi atau menyembunyikan diri dalam hal buang hajat, paling tidak ada daerah tertentu, wilayah tertentu dari tubuh ini tidak ingin dilihat oleh orang lain. Jadi kita dalam buang hajat berusaha untuk mencari tempat di mana orang tidak bisa lihat. Yang kedua adalah ketika kita buang kotoran, kita tidak merasa berat untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Bahkan kalau bisa dikeluarkan semua, kita berusaha untuk mengeluarkannya, dan tanpa ada rasa berat berpisah dengan kotoran itu. Selanjutnya, ketika kita ingin membersihkannya, kita berusaha untuk menghilangkan bekas-bekasnya atau bahkan zatnya. Kita berusaha menghilangkan zatnya atau bahkan bekas-bekasnya dari penglihatan orang atau penciuman orang. Jadi kita berusaha bekas-bekasnya itu atau zatnya itu tidak terlihat orang, artinya hilang tanpa bekas.
Jadi kita ingin tidak ada yang tahu ya, bahwa kita ya pernah buang kotoran di situ ya. Jadi ini adalah diantara makna ikhlas yang bisa kita tarik dari keadaan kita ya buang hajat ya. Maka begitulah ya, ketika kita mau mengadakan amalan dengan keikhlasan, kita berusaha untuk ya kita usahakan amalan itu tidak bisa atau tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian ya, kita tidak ingin ada ya bekas-bekas atau tanda-tanda bahwa kita pernah beramal dengan amalan tersebut. Artinya kita berusaha tidak ada yang tahu ya. Jadi ini adalah ya, arti daripada keikhlasannya. Bukan berarti bahwa seorang yang beramal dengan terang-terangan itu tidak ikhlas ya. Bahkan ada amalan yang tidak boleh tidak pasti kita akan dilihat oleh orang lain. Misalnya seperti sholat 5 waktu, ketika kita mendatangi masjid ya pasti dilihat oleh orang lain. Jadi istilahnya kalau ada amalan yang bisa kita ya mengamalkannya dengan sembunyi-sembunyi, maka lakukanlah ya. Seperti bersedekah ya, tanpa ditahu oleh orang lain atau bahkan tanpa ditahu oleh orang tersebut ya, bahwa kita telah memberikan sedekah kepada orang itu. Misalnya saja kita ketika dia dalam keadaan tidur, kita sisipkan ya uang di sakunya. Jadi keikhlasan ya, kita bisa upayakan dengan merahasiakan amalan kita ya. Dan kalau toh dapat dipantau oleh orang lain, maka kita tetap menjaga keikhlasan tersebut ya. Kemudian jikalau ada orang yang ya beramal dengan sangat berat hati, dia berusaha untuk ya beramal dengan berat hati, itu bukan berarti dia tidak ikhlas. Karena ketika seorang ya melakukan sesuatu dengan berat hati, bisa saja amalannya atau pahalanya jauh lebih besar, karena dia berusaha untuk menundukkan ya, kemauan daripada nafsunya. Jadi intinya ikhlas itu adalah bersih daripada syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil ya. Syirik besar yaitu mempersembahkan amalan pada selain Allah,
Kemudian syirik kecil mengamalkan sesuatu karena mencari pujian atau mencari kedudukan atau mencari kehormatan di tengah-tengah orang banyak. Jadi keikhlasan itu manakala kita beramal bukan kepada selain Allah dan bukan mengharap pujian dari orang lain. Benar-benar salah satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian bisa disampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.